Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Sebelumnya kita telah mengetahui bersama masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman yang menyebabkan antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, banyaknya kesetaraan yang harus kita ketahui dalam perbedaan sosial di masyarakat. Apa aja sih bentuknya, Kak? Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara, di mana adanya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Adanya hak di bidang ekonomi, seperti warga negara harus memiliki pekerjaan yang layak. Begitupun pada hak warga negara di bidang sosial dan politik. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara ialah membela negara, mempertahankan keamanan dan persatuan negara, kewajiban berpolitik, dan menaati hukum yang berlaku serta kewajiban bersosial budaya. Itu memiliki kesetaraan. Selanjutnya ada kesetaraan ras, di mana adanya Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni Barat, Tengah, dan Timur, tentu memiliki masyarakat yang berbeda. Sehingga penting adanya kesetaraan ras agar hidup rukun antar ras dan jauhnya sikap diskriminasi. Yang ketiga, kesetaraan suku bangsa, di mana Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat multikultural ini, masyarakat majemuk ini pentingnya menetapkan kesetaraan suku bangsa berdasarkan kepada karakteristik budaya masing-masing yang jelas, memiliki berbagai keanekaragaman budaya ini, seperti adanya bahasa, seni, kepercayaan, dan termasuk kebutuhan hidup yang di dalamnya makanan dan minuman khas daerah masing-masing. Nah, tak luput juga bentuk kesetaraan ini pada tingkat pekerjaan, gender, pendidikan. Nah, itu akan kita bahas. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu ini lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya gender itu dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Bedanya kalau seks dan gender itu, seks biologis dibawa sejak lahir, kalau gender dibentuk oleh sosial atau nurture. Nah, seks tidak dapat diubah, sedangkan gender dapat diubah. Seks bersifat universal, kalau gender berbeda di setiap budaya. Seks sama dari waktu ke waktu, gender berbeda dari waktu ke waktu. Kondisi sosial suatu masyarakat terkadang menganggap bahwa status sosial laki-laki itu lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini dikarenakan perbedaan fisik dan nilai-nilai norma yang dianut di suatu tempat atau di suatu daerah di mana mereka tinggal. Akan tetapi perbedaan tersebut bersifat horizontal, bukan pada tingkatan-tingkatan masyarakat. Status sosial laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Mereka memiliki kesempatan belajar yang sama, bekerja yang sama, beragama yang sama, dan kehidupan yang layak. Semua itu sama. Namun nilai-nilai norma kebudayaan yang dianut di beberapa daerah itu terkadang memberikan keuntungan dan kelemahan di salah satu pihak. Seiring berjalannya waktu dengan adanya stratifikasi gender mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan. Hal ini bertujuan untuk membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan. Seperti di Indonesia misalnya, adanya tekanan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang menjadikan tenaga perempuan mulai digunakan dan mengalami peningkatan. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, saat ini perempuan ikut berperan serta dalam bekerja sama seperti halnya laki-laki.
Perempuan yang bekerja dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, untuk saat ini pun kesetaraan gender dapat dilihat mulai dari mendapatkan pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang memadai. Nah, dengan demikian adanya kesetaraan gender tersebut dapat tercipta kondisi masyarakat yang demokratis dan harmonis. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai perbedaan gender dengan saling menghormati satu sama lain untuk menciptakan kerukunan antar sesama. Selanjutnya, dalam bentuk kesetaraan itu ada kesetaraan pekerjaan atau profesi, di mana setiap individu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya nelayan, guru, petani, wira swasta, wirausaha, serta TNI dan Polri. Nah, dalam kehidupan pekerjaan itu memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Tidak semuanya memiliki keahlian yang sama. Keahlian tersebut akan menentukan jenis pekerjaannya. Dengan adanya perbedaan pekerjaan tersebut akan mempengaruhi perilaku sosialnya. Sebagai contohnya nelayan dengan petani yang sama-sama bekerja, tetapi tempat, cara, dan hasil yang diperolehnya itu akan berbeda. Selain itu, masyarakat yang berada di pantai memiliki kehidupan yang lebih keras dibandingkan dengan masyarakat yang berada di pegunungan. Pekerjaan juga dapat menentukan status sosial di masyarakat. Status sosial merupakan posisi atau kedudukan secara hierarki atau posisi seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Perbedaan ini juga akan mempengaruhi interaksi sosial di antara mereka. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kesetaraan agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok di antara masyarakat yang berbeda jenis pekerjaannya. Kemudian ada bentuk kesetaraan agama. Ya, menurut email Durkheim, kalian tahu agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Oleh karena itu, kepercayaan dan praktik tersebut dapat mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang disebut sebagai umat. Secara garis besar, agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, selama masyarakat saling mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak masing-masing umat, maka kerukunan itu dapat terjaga di lingkungan masyarakat. Seperti halnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta yang dibangun berhadapan, ya, yang menandakan kesetaraan umat beragama. Nah, selanjutnya ada bentuk kesetaraan dari penghasilan, di mana setiap orang yang sudah bekerja ini kan memiliki tingkat penghasilan atau pendapatan yang berbeda-beda. Nah, penghasilan ini ditentukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dia lakukan. Sebagai contohnya, tingkat penghasilan seorang pegawai dengan pedagang asongan, ya kan pasti berbeda. Adanya perbedaan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang sebenarnya, teman-teman. Nah, sehingga perlu adanya penerapan prinsip kesetaraan di masyarakat. Perbedaan sosial dalam bidang ekonomi akan membedakan penduduk menurut penguasaan dan pemilikan materi. Dalam hal ini, ada golongan orang-orang yang didasarkan pada pemilik tanah, serta ada yang didasarkan pada kegiatan di bidang ekonomi yang menggunakan berbagai kecakapan atau keterampilan yang dia miliki. Dengan kata lain, adanya pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam berbagai lapisan kelas sosial dalam masyarakat. Ya, ada 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian seseorang juga harus disetarakan melalui tingkat pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya kesetaraan tersebut, maka orang yang berada di kelas bawah dapat menjadi kelompok kelas atas apabila berusaha dengan keras dan tekun. Nah, terakhir ada kesetaraan dalam pendidikan. Perbedaan sosial yang dilihat dari jenjang pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat, yaitu ada pendidikan yang sangat tinggi seperti doktor dan profesor. Kemudian ada pendidikan tinggi seperti sarjana, ya. Kemudian ada pendidikan menengah seperti tingkat SMA, pendidikan rendah seperti tingkat
SD dan SMP. Nah, terakhir, pendidikan paling rendah yaitu buta huruf. Di Indonesia, kelima kelompok pendidikan tersebut dapat kita temukan dengan mudah, ya. Nah, adanya perbedaan tersebut harus disetarakan. Misalnya melalui program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan pemerataan tingkat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program tersebut, maka anak dapat mengubah kedudukan atau status yang dimilikinya. Misalnya tadinya anaknya itu berasal dari kelas bawah ya menjadi kelas atas. Setelah memahami berbagai bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat nih teman-teman, patut kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam ini kita temukan ada berbagai macam bentuk perbedaan. Dari perbedaan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan suatu permasalahan sosial apabila tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesetaraan sosial, diharapkan segala perbedaan sosial di masyarakat dapat ditanggapi secara baik agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Teman-teman, kesetaraan atau kesederajatan ini memiliki makna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesetaraan adalah sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Namun, adapun permasalahan sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, umumnya oleh sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, yaitu yang disebut diskriminasi. Dalam sejarah Indonesia, bangsa Indonesia pernah mengalami berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial. Masalah tersebut dikarenakan adanya perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, budaya, agama, status sosial yang berbeda. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, teman-teman, di mana perilaku diskriminasi tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, perilaku tersebut harus dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga upaya untuk menghapuskan praktik diskriminasi dapat dilakukan melalui perlindungan dan penegakan HAM di setiap ranah kehidupan manusia.